Masih di Indramayu, menjelajahi kota ini emang gak ada habisnya sob. Indramayu menawarkan beragam pesona yang patut dieksplorasi. Mulai dari pesona wisata, hingga kekayaan seni dan budayanya. Dari pantai-pantai yang menakjubkan seperti Karangsong, Eretan, Indramayu menyuguhkan keindahan alam yang memukau. Selain itu, buah mangga Indramayu juga terkenal akan kelezatannya dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tak hanya itu, kesenian wayang dan tari topeng menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indramayu, mencerminkan warisan seni tradisional yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Kesenian wayang di Indramayu memiliki keunikan tersendiri. Wayang kulit dan wayang golek merupakan dua bentuk kesenian wayang yang sangat populer di daerah ini. Kali ini tim usahaku akan mengikuti jejak perjalanan Ki Warsad, seorang dalang wayang yang tersohor di era 60 hingga tahun 80-an. Di kediamannya yang berlokasi di Desa Gadingan, Kecamatan Selia, Kabupaten Indramayu, Ki Warsad masih berkiprah menjadi seorang pembuat wayang golek cepak hingga di usianya kini 84 tahun. Wayang golek cepak merupakan jenis wayang yang tidak memiliki telekung di bagian kepalanya, sehingga disebut papak atau cepak. Bapak kan ki profesi gawe wayang golek ya sing tahun pira? Sing awit tahun sadurunge 70. Yang gewene sing go dewek niate anu. Awalnya. Iya, mung cuma kan gewene angker bae kan sesuai kula oliak ya. Go dewek ka bisa oli kono luwiane diddo. Ana sing tuku sih. Bapak gawe wayang golek nganggo kayu apa? Kayu jaranan. Kayu jaranan tuh apa? Kayu nih. Oh. Udah di bapak nandur dewe kayu ini. Ya nandur satekian menen bareng gawe-gawe. Taman gua kayu jati bisa beli Pak? Ya bisa bae mun cuma kasusah beli alot. Ampot toli. Yang kayu jati kini. Pada tahun 94, Ki Warsad membangun sebuah sanggar kesenian yang diberi nama Jaka Baru. Sanggar inilah yang menjadi saksi perjalanan hidupnya bersama wayang-wayang yang ia ciptakan. Bersama sang anak, Bapak Oni, Ki Warsad berkolaborasi dalam menghasilkan karya seni ini. Ki Warsad bertugas membuat wayang, sedangkan Pak Oni berkontribusi dalam menciptakan karya seni topeng. Harga satu buah wayang golek hasil karya Ki Warsad dijual mulai dari harga 1 juta hingga 4 juta rupiah. Sedangkan untuk satu set koleksi wayang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, yakni hingga puluhan juta rupiah. Hal itu wajar, dikarenakan wayang ini merupakan koleksi antik yang memiliki nilai budaya di dalamnya. Menariknya lagi, karya-karya Ki Warsad sudah mendunia. Beberapa wisatawan mancanegara seperti Amerika pernah membeli wayang golek buatan Ki Warsad dengan harga mulai dari 8 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan untuk topeng biasanya paling murah dibanderol dengan harga 600.000 rupiah. Biasanya, topeng-topeng ini diperuntukkan untuk kepentingan kontes tari topeng, mulai dari pelajar pegiat tari topeng hingga penari topeng profesional. Membutuhkan waktu 3-7 hari bagi Bapak Oni dalam membuat karya topeng. Membuat topeng bisa jadi sulit tergantung pada tingkat keahlian dan jenis topeng yang ingin dibuat. Dalam prosesnya membuat topeng, Pak Oni menggunakan kayu jaran sebagai bahan utamanya. Kayu jaran adalah sejenis kayu yang berasal dari pohon jati. Karena sifatnya yang tahan lama dan tahan terhadap kelembaban, maka nggak heran kalau kayu jenis ini sering digunakan dalam industri seni ukir dan kerajinan kayu, karena seratnya yang indah dan mudah untuk diukir. Setelah menyiapkan kayu jaran, potong dan bentuk kayu jaran sesuai ukuran topengnya. Selanjutnya, kita membutuhkan spidol atau ballpoint untuk membuat karakter tokoh dari topeng yang akan dibuat. Lanjut ke tahap pemaharan. Tahap ini bertujuan untuk membentuk kayu yang masih utuh menjadi bentuk topeng. Selanjutnya kita masuk ke tahap ukir. Pada tahap ini diperlukan ketelitian tingkat tinggi karena kita perlu mengikuti pola yang sudah didesain dengan spidol atau ballpoint. Nah,
Agar permukaan topeng menjadi lebih halus, kita perlu mengamplasnya. Membutuhkan tenaga yang ekstra karena tahap amplas ini harus diulang berkali-kali sob hingga topeng menjadi halus. Eits, ini belum selesai sob. Topeng yang sudah jadi perlu dicat agar lebih menarik. Tahap pengecatan ini membutuhkan 10-15 lapisan cat. Tujuannya agar topeng bisa mencapai hasil yang diinginkan dalam hal warna, pola, atau desain. Dengan melakukan beberapa lapisan cat, topeng dapat memiliki warna yang lebih kaya dan tahan lama, serta memungkinkan untuk menciptakan detail-detail yang lebih kompleks. Setelah diberi warna, topeng perlu dijemur selama 5 jam. Proses penjemuran ini jangan terlalu lama sob, jika terlalu lama, nanti akan berpengaruh pada kualitas topeng. Jika sudah diangkat dari penjemuran, maka topeng diamplas lagi agar tekstur topeng benar-benar halus dan mengkilap. Pada proses pengamplasan kedua ini, kita tidak perlu khawatir cat topeng akan terkelupas, karena pada proses pengecatan sudah dilakukan secara berlapis-lapis. Sengaja ngulati namanya Warsyad pengen tolan. Kadang-kadang sa mobil, wong Amerika kabeh. Wong rolas. Pengen nabu aja nabu. Golongan bocah nom-nom, golongan mahasiswa. Mana sing tua aku ya siji semua. Aku pada perkenalan pada pemoto yang mulanya ke pirang-pirang moto. Kapan tinggi dunia aja sih? Loro. Iya bagus lah. Loro tapi betul. Legendaris. Loro. Pintar kan. Ini sadunia gasin foto. Wah, Ki Warsyad memang luar biasa. Ia bukan hanya seorang pegiat kesenian, tapi juga seorang pengrajin wayang dan topeng. Tak heran ia patut diberi julukan Maestro Dalang Indramayu. Kehebatannya terlihat dari upaya kerasnya dalam melestarikan seni tradisional di daerahnya. Dengan penuh semangat, Ki Warsyad terus berkarya dan berusaha untuk mempertahankan keaslian kesenian wayang dan topeng, sehingga warisan budaya tersebut tetap hidup dan berkembang di daerah Indramayu. Ki Warsyad juga sukses mewariskan keahliannya dalam seni topeng kepada anaknya. Melalui tahun-tahun pembelajaran yang penuh dengan kesabaran dan keuletan, Bapak Oni berhasil memahami dan menguasai setiap aspek dari pembuatan topeng. Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, Bapak Oni kini melanjutkan warisan ayahnya dengan mengukirkan keindahan dan makna dalam setiap topeng yang ia ciptakan. Sehingga seni topeng tradisional tetap hidup dan berkembang di tangan generasi selanjutnya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan kerajinan wayang dan topeng hasil karya Ki Warsyad, bisa langsung berkunjung ke sanggar keseniannya yang berlokasi di Desa Gadingan, Blok Buyut Pandan, RT 07, RW 02, Kecamatan Selieg, Kabupaten Indramayu. Atau bisa menghubungi kontaknya di nomor 0877 2799 0604. Dukung channel usahaku untuk terus menayangkan kisah-kisah inspiratif para pedagang dan pengusaha di luar sana dengan cara subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.